Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Berikin Pura dengan NIM triple 342501138. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS yaitu analisis 5 kekuatan Porter dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Hasan Asidik ST MMT. Pendahuluan, apa itu analisis 5 kekuatan Porter? Analisis 5 kekuatan Porter merupakan metode analisis strategi yang digunakan suatu perusahaan untuk melihat besarnya persaingan dan daya tarik pelanggan dalam persaingan bisnis. Di sini analisis 5 kekuatan Porter ini gunakan untuk menganalisis faktor-faktor eksternal yang dapat kita jadikan sebagai eh, strategi untuk merumuskan seberapa besar dan eh, seberapa besar kekuatan yang dimiliki perusahaan kita di eh, eh, seberapa besar kekuatan yang dimiliki perusahaan kita untuk bersaing di eh, suatu pasar industri. Eh, analisis 5 kekuatan Porter ini Analisis 5 kekuatan Porter terbagi menjadi 5, yaitu persaingan antara bisnis yang sudah ada, ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar dari pemasok, kekuatan tawar-menawar dari pembeli, dan ancaman dari produk pengganti. Persaingan antar bisnis yang sudah ada adalah eh, bagaimana kita mengukur tingkat ketekatan bagaimana kita mengukur tingkat ketatnya persaingan antar perusahaan di industri yang sama. Yang kedua itu ancaman pendatang baru. Bagaimana kita mengukur kemudahan atau kesulitan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri hingga memengaruhi pasar industri yang sudah ada. Jika perusahaan eh, baru itu mudah masuk, maka persaingan akan semakin meningkat. Nah, eh, jika hambatan masuknya itu besar, hambatan keluarnya itu besar untuk pendatang lama, maka eh, ancaman pendatang baru ini akan semakin kecil. Yang ketiga itu eh, kekuatan tawar menawar dari pemasok. Ini menilai seberapa kuat posisi tawar eh, menawar pemasok terhadap perusahaan. Jika hanya ada sedikit pemasok, eh, maka mer- maka bisa menaikkan harga atau menurunkan kualitas bahan baku. Nah, jika ada banyak pemasok, maka pemasok eh, tidak akan tidak akan dapat mempengaruhi kekuatan atau tidak akan dapat mempengaruhi harga jual kepada perusahaan. Nah, yang keempat itu kekuatan tawar-menawar dari pembeli. Itu mengukur seberapa besar pengaruh pembeli terhadap harga dan kualitas produk. Jika pembeli sedikit tetapi membeli dalam jumlah besar, maka mereka punya kekuatan yang tinggi. Seperti itu. Karena kenapa seperti itu? Karena mereka biasa saja menuntut kita untuk memberikan kualitas yang lebih tinggi dengan harga yang lebih rendah dengan alasan membeli produk dalam jumlah yang besar seperti itu. Nah, yang kelima itu ancaman produk pengganti. Ini menilai seberapa besar risiko konsumen beralih ke produk lain yang dapat menggantikan fungsi produk kita. Semakin banyak alternatif pengganti eh, yang ada pada produk kita itu, maka ancamannya itu akan semakin besar. Nah, di sini saya mengambil contoh itu eh, perusahaan perusahaan makanan cepat saja. Sorry, ini salah ketik. Yaitu McDonald. Di sini saya menggunakan analisis 5 kekuatan Porter dan analisis SWOT. Perusahaan makanan sedikit perkenalan untuk perusahaan makanan cepat saji. Perusahaan makanan cepat saji McDonald's adalah salah satu perusahaan cepat makanan cepat saji terbesar di dunia. Didirikan oleh Richard eh, Mo- dan Maurice Ronald di San Bernardino, California, Amerika pada tahun 1940. Nah, produk andalan mereka ini adalah burger, kentang goreng, ayam goreng, minuman ringan, dan es krim. Mereka ini beroperasi di lebih dari 100 negara dengan lebih dari eh, 3.000 eh, 38.000 gerai yang tersebar di 100 negara itu. 5 analisis 5 kekuatan Ford pada eh, perusahaan
eh, makanan cepat saji McDonald. Nah, yang pertama itu adalah persaingan antar bisnis yang sudah bisnis yang sudah ada. Faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu jumlah perusahaan jasa makanan yang tinggi, agresivitas perusahaan yang tinggi, biaya peralihan rendah antar restoran. Nah, di mana kita tahu eh, perusahaan yang bergerak di bidang makanan itu cukup banyak, eh, dan pemain-pemain besarnya itu juga banyak seperti KFC, Burger King, CFC dan lain-lainnya. Nah, agresivitas perusahaan yang tinggi di sini, perusahaan-perusahaan besar tersebut sering menampilkan iklan-iklan yang besar seperti di eh, TV dan media sosial seperti itu, dan menawarkan promosi-promosi yang dapat menggiurkan konsumen. Nah, itu membuat persaingan antar perang harga akan semakin tinggi. Nah, lalu untuk yang ketiga itu biaya peralihan rendah antar restoran. Nah, eh, konsumen itu tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk pindah dari satu restoran ke restoran lain, sehingga membuat persaingan antar bisnis yang sudah ada itu ancamannya tinggi eh, di perusahaan McDonald's itu. Nah, ancaman pendatang baru, faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu biaya peralihan rendah, variabilitas tinggi biaya modal, biaya yang diperlukan pengembangan merek yang tinggi untuk perusahaan jasa makanan. Nah, biaya peralihan rendah maksudnya perusahaan-perusahaan pendatang baru bisa saja eh, mudah untuk masuk ke dalam bisnis karena eh, seperti yang saya sudah bilang tadi, mm, biaya konsumen konsumen itu tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk beralih dari satu restoran ke restoran yang lain. Eh, dan itu juga tergantung dari promosi yang diberikan oleh pendatang baru tersebut. Apakah dapat menggiurkan konsumen dan menarik konsumen kita atau tidak. Nah, yang itu variabilitas tinggi biaya modal. Nah, untuk pendatang baru ini jika ingin bersaing dengan pemain-pemain lama, maka dia itu membutuhkan modal yang cukup besar dan eh, eh, ibaratnya itu akan sulit didapatkan oleh pemain-pemain baru, sehingga mereka akan kesulitan untuk mendapatkan modal dan investor-investor. Nah, yang ketiga itu biaya yang diperlukan pengembangan merek yang tinggi untuk perusahaan jasa makanan. Nah, merek-merek yang ada pada McDonald's dan yang lain itu sudah cukup terkenal dan mendapat mendapatkan kepercayaan dari pelanggan seperti itu, sehingga pemain-pemain baru akan sulit untuk menyaingi eh, merek-merek yang sudah cukup tersohor tersebut. Yang ketiga itu kekuatan eh, tawar-menawar dari pemasok. Nah, faktor eksternal yang eh, ditinjau adalah jumlah pemasok yang besar, integrasi vertikal pemasok yang rendah ke depan, pemasok keseluruhan yang tinggi untuk bisnis jasa makanan. Di sini cukup rendah karena McDonald tidak hanya bergantung pada satu pemasok, tetapi banyak pemasok. Lanjut, yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli. Nah, faktor eksternal di sini biaya peralihan rendah, sejumlah besar penyedia makanan dan tersedia sejumlah besar penyedia makanan dan minuman, yaitu dan ketersediaan pengganti yang tinggi. Di sini eh, ketahuan tawar menawar dari pembeli ini cukup besar karena pembeli dapat berpindah dari restoran ke satu restoran dan ke restoran yang lain. Lalu eh, pembeli juga tidak bergantung pada perusahaan, sehingga dapat memilih eh, perusahaan mana yang ingin dia di restoran mana yang ingin dia eh, beli atau konsumsi, bergantung dari promosi yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Jadi di sini eh, ancaman dari segi ini cukup besar. Lalu yang ketiga itu ancaman dari produk pengganti. Nah, faktor eksternal yang ditinjau adalah ketersediaan pengganti yang tinggi, biaya peralihan rendah bagi konsumen, rasio biaya terhadap kinerja kinerja rendah dari banyak pengganti. Eh, di sini sebenarnya ancamannya cukup tinggi karena tersediaan pengganti yang tinggi itu seperti eh, konsumen mungkin bosan mengonsumsi makanan cepat saji yang setiap hari seperti itu. Maka akan ada alternatif pengganti seperti roti, makanan-makanan lokal, lalu eh, snack-snack ringan dan semacamnya. Nah, eh, ada juga yaitu untuk dorongan untuk makanan-makanan sehat sehingga dapat menurunkan minat untuk konsumen mengonsumsi makanan cepat saji.
Eh, seperti itu. Ya, yang kedua itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode pendekatan strategi untuk menilai faktor internal dan eksternal yang dimiliki perusahaan dan dapat merumuskan strategi yang benar. Nah, faktor internal itu terdiri dari strength, kekuatan, weakness atau kelemahan. Faktor eksternalnya itu opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Faktor-faktor internalnya itu adalah strength, kekuatan yang dimiliki oleh McDonald's. Nah, kita tahu merek dan nama McDonald's ini sudah cukup terbesar, tidak hanya di kancah global, nasional, tapi sudah secara internasional atau secara global seperti itu. Nah, konsisten tinggi makanan, minuman, dan layanan berdasarkan proses standar. Lalu jaringan lokasi bisnis yang besar karena sudah terbesar di eh, lebih dari 100 negara, sehingga membuat mereka itu memiliki kekuatan yang cukup besar. Nah, kelemahan yang dimiliki McDonald itu adalah tingkat integritas vertikal yang tidak signifikan, karakteristik yang dapat ditiru dari proses dan produk makanan dan minuman, fleksibilitas desain produk terbatas yang muncul seiring dengan standarisasi. Faktor eksternalnya itu opportunities, opportunities atau peluang yang dimiliki oleh McDonald's. Nah, program baru bagi yaitu program baru bagi pemasok untuk menstabilkan rantai pasokan, akuisisi perusahaan untuk integritas vertikal yang mencakup produksi material, terutama bahan baku. Yang ketiga itu pertumbuhan dalam operasi barang konsumen. Ya, ancaman yang dimiliki oleh McDonald adalah persaingan agresif di pasar makanan cepat saji, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, yaitu dan tren gaya hidup sehat, karena ini juga salah satu yang menyebabkan konsumen untuk mulai mengurangi mengonsumsi makanan cepat saji. Nah, lalu yang ketiga itu gangguan pasokan pangan, karena untuk membuat suatu perusahaan makanan juga memiliki standar atau kualitas yang ditetapkan, sehingga pasokan pangan itu tidak boleh sembarangan, harus lulus standar atau lulus kualitas. Nah, di sini yang eh, tugas yang ketiga itu adalah perbandingan laporan keuangan, eh, income statement, dan balance sheet. Di sini saya mengambil dua perusahaan, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Di sini sudah ada laporan keuangannya, sudah saya ambil dari web-web resmi dari Google ya, eh, web dari perusahaan eh, Indofood dan web dari perusahaan Garuda Food. Nah, income statement itu adalah laporan laba rugi. Di sini saya mengambil data income statement yaitu dari data 2024 dalam jumlah miliar eh, untuk kedua perusahaan tersebut. Nah, di sini kita lihat komponennya penjualan bersih, net sheet. Indofood itu memiliki 115 eh, 115,786 miliar, sedangkan Garuda Food itu 12 triliun, sedangkan Garuda Food itu memiliki 12 eh, koma 235 12 triliun koma 250 12 triliun 12 triliun 235 miliar. Laba kotornya itu sebesar 40 40 triliunan, dan untuk Garuda Food itu 3 triliunan. Laba usahanya itu adalah eh, 23 triliunan untuk Indofood, dan Garuda Food itu 500-an miliar, dan laba tahunan berjalannya itu sekitar eh, 13 13 triliun eh, untuk Indofood, dan Garuda Food itu 600-an miliar. Laba bersih pemilik entitas induk untuk Indofood itu sekitar 8 triliunan, dan Garuda Food itu sekitar 624 triliunan miliar. Di sini analisis rasio profitabilitas, eh, yaitu yaitu gross profit margin, yaitu keuntungan kotor. Di sini rumusnya itu laba kotor per penjualan bersih dikali 100 untuk menentukan persenannya. Di sini bisa dilihat
untuk perusahaan Indofood perhitungannya itu adalah 40 triliun, 136,5 miliar dibagi dengan eh, 115 triliun 786,5 miliar dikali 100% menghasilkan 34,7%. Garuda Food itu 300,4 3 miliar, 493,27 3 triliun 493,37 miliar dibagi dengan 12 triliun 235,37 miliar dikali dengan 100 menghasilkan eh, 28,6%. Di sini operating profit marginnya atau pendapatan operasionalnya itu laba usaha per penjualan bersih dikali 100%. Di sini untuk Indofood adalah 23 triliun 88,2 miliar dibagi dengan 115 triliun 786,5 miliar dikali 100 menghasilkan 19,9%. Untuk Garuda Food yaitu 588,88 miliar dibagi dengan 12 triliun 235,37 miliar dikali 100 menghasilkan 4,8%. Di sini laba net profit margin atau keuntungan laba bersihnya, laba bersih per penjualan bersih dikali 100 dapat dilihat di sini. Untuk hasilnya itu Indofood menghasilkan 7,5%, untuk Garuda Food itu 5,1%. Dan pertumbuhan penjualan dari 2023 ke 2024, di mana untuk pertumbuhan Indofood itu untuk PT Indofood itu sebesar pertumbuhan itu 3,7%, untuk Garuda Food itu 16,0%. Nah, di sini dapat kita lihat data-data yang kita hitung tadi. Aspeknya sendiri adalah skala usaha, efisiensi produksi, efisiensi operasional, profitabilitas bersih, pertumbuhan penjualan. Nah, eh, untuk di dalam pada skala usaha Indofood itu sangat besar, penjualannya itu lebih dari 15 triliun, sedangkan untuk PT Garuda Food itu menengah sekitar 12 triliun. Di sini kesimpulannya adalah Indofood punya skala ekonomis yang lebih besar daripada eh, Garuda Food. Nah, untuk efisiensi produk, Indofood memiliki 34,7%, sedangkan Garuda Food itu 28,6%. Di sini Indofood itu lebih efisien dalam efisiensi produk dibandingkan dengan Garuda Food. Nah, efisiensi operasional yaitu untuk Indofood adalah 19,9%, untuk Garuda Food itu 4,8%. Di sini sebenarnya Indofood lebih produktif dalam biaya operasional. Untuk profitabilitas bersih di Indofood itu 7,5%, Garuda Food itu 5,1%, dan kesimpulannya keduanya sehat. Tapi Indofood ini lebih unggul daripada Garuda Food karena persenannya itu persenan profitabilitasnya itu lebih besar daripada Garuda Food. Nah, pertumbuhan penjualannya itu Garuda Food ini lebih cepat tumbuh, dan ini dapat menjadi suatu batu loncatan untuk Garuda Food. Nah, yang di sini yang kedua adalah balance sheet atau analisis neraca. Di sini saya mengambil data neraca dari kedua perusahaan tersebut pada tahun 2020. Data laporan keuangan pada tahun 2024. Di sini ada miliar juga. Dapat kita lihat di sini aset lancarnya atau ukuran asetnya untuk Indofood adalah eh, 79 triliunan, untuk Garuda Food adalah 3 3 triliunan. Aset tidak lancarnya adalah 125 triliunan, untuk Garuda Food adalah 4 triliunan. Total asetnya itu 200,1 triliun, untuk Garuda Food adalah 8 triliun. Liabilitas jangka pendeknya untuk Indofood adalah 9,2 triliun, sedangkan liabilitas jangka panjangnya itu nggak ada. Eh, Lalu total liabilitasnya itu, total utangnya itu adalah 92 triliunan. Untuk Garuda Food, liabilitas jangka pendeknya itu sekitar 2 triliunan, sedangkan liabilitas jangka panjangnya itu 1 triliunan, sehingga total liabilitas atau total utangnya adalah 4 triliunan. Di sini
Totalnya adalah ekuitas total yang dimiliki Indofood adalah 108 triliunan dan Garuda Food adalah 4 triliunan. Di sini analisis rasio keuangan, balance sheet analisis. Nah, yang pertama current ratio atau kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya atau membayar utang jangka eh, pendeknya. Di sini kemampuan dari Indofood dan Garuda Food ini dapat kita lihat dari hasil ini di mana eh, current ratio yang dimiliki oleh Indofood adalah 0,86 0,86 kali dan Garuda Food adalah 1,44. Untuk debt to equity ratio-nya adalah rasio pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang, yaitu untuk dapat dilihat di sini untuk Indofood 0,85 kali, untuk Garuda Food 1,103 kali, 1,10 kali. Untuk debt to assistance ratio-nya dapat dilihat Indofood 4 menghasilkan 4,46%, Garuda Food eh, 52%. Credit to assistance ratio, quality, equity to assistance ratio-nya untuk Indofood adalah sekitar 54%, Garuda Food sekitar 47%. Nah, entitas likuiditas dan solvabilitasnya, di sini kita lihat aspeknya likuiditas atau current ratio, struktur modal atau DER, mandirian modal atau IAR, dan kesehatan finansial umum. Di sini untuk Indofood eh, 0,86 kali dan Garuda Food di sini untuk Indofood 0,86 eh, dan Garuda Food 1,44. Di sini Garuda Food lebih eh, liquid. Eh, yang kedua itu struktur modal 0,85, eh, untuk Garuda Foods sekitar 1,10. Di sini Indofood lebih konservatif atau lebih hati-hati dalam eh, menggunakan eh, utang untuk menjadi modalnya seperti itu. Di sini kemandirian modalnya itu untuk Indofood adalah 54%, eh, untuk Garuda Food itu 4,7%. Di sini kesimpulannya Indofood lebih kuat modalnya daripada Garuda Food. Di sini kesehatan finansial umum, Indofood itu stabil, efisien, dan skala besar. Untuk Garuda Food itu tumbuh cepat tapi lebih leverage. Kesimpulannya itu keduanya sehat tapi fokusnya berbeda. Nah, eh, mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan dalam presentasi saya mohon maaf, dan jika ada kekurangan dalam eh, presentasi saya juga mohon maaf. Segala kritik dan saran eh, saya terima. Eh, Sekian presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.